materi kurikulum 2013. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 ini meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kemudian tahap yang kedua yaitu kegiatan inti pembelajaran, dan tahap yang ketiga adalah kegiatan penutup dari pembelajaran. Adapun kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, di sini guru akan menyampaikan yang pertama yaitu mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Adapun dalam kegiatan inti, ini merupakan kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam Siklus dan RPP. Adapun kegiatan penutup, dari kegiatan penutup ini terdiri dari yang pertama yaitu guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran, B. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan C. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sedangkan yang kedua, kegiatan guru yaitu A. melakukan penilaian, B. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan yang C. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Daya dukung proses pembelajaran memerlukan daya dukung berupa
berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang diatur dan berkelanjutan. Prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat yang lain. Adapun aspek penilaian. A. Pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Sedangkan jenjang SMP bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Dan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Adapun sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Nah, itu tadi sekilas gambaran tentang kurikulum 2013 yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian semua. Dan karena kita semua sudah tahu bahwa kondisi pandemi saat ini belum memungkinkan kalian untuk belajar tatap muka di sekolah, namun harapan kami tanpa mengurangi semangat kalian untuk terus belajar dengan baik, penuh semangat, bertanggung jawab, berdisiplin untuk mencapai cita-cita kalian semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.